Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kembali lagi ke Suara Kampus TV. Dan pada saat sekarang ini bersama saya Sofi Asri. Dan pada hari ini kita bakal membahas tentang wajah baru Dema Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Nah, pada beberapa periode lalu sempat terjadi kekosongan kepemimpinan. Namun pada siang hari ini kita sudah bersama Bang Noval, Presiden Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang tahun 2024 sampai tahun 2025. Nah, pada siang ini kita sudah bersama Bang Noval nih. Nah, gimana kabarnya Bang Noval? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, puasanya lancar Bang? Lancar saat ini. Lancar ya Bang. Nah Bang, berhubung Bang Noval udah di sini, kita mau bertanya nih Bang, gimana sih perasaan Abang setelah terpilih menjadi Presiden Mahasiswa Dema UIN Imam Bonjol Padang ini Bang? Kalau untuk perasaan saya setelah terpilih menjadi Presma UIN Imam Bonjol Padang ini, tentunya saya mempunyai tanggung jawab yang berat lah itu. Mempunyai tanggung jawab dan peran saya harus bisa saya manfaatkan itu. Dan juga harus bisa saya membawa Dema ini menjadi poin penting lah untuk UIN Imam Bonjol Padang. Artinya saya harus mampu membawa Dema ini menjadi salah satu organisasi mahasiswa yang membawa dampak yang positif gitu, bagi Ormawa, bagi mahasiswa maupun bagi kampus. Oke Bang. Nah berarti dari segi tupoksi ataupun kerja Abang selaku presmanya ini seperti apa nih Bang? Kalau untuk tupoksinya sendiri, Dema UIN Imam Bonjol Padang itu tupoksi yang paling utama itu mengkoordinasikan kegiatan di tingkat universitas dengan ormawa-ormawa yang ada di lingkup universitas. Makanya peran Dewan Eksekutif Mahasiswa ini harusnya menjadi pelopor tadi, menjadi pelopor di mana semua kegiatan, semua aktivitas harus dikoordinasikan dulu bersama ormawa. Makanya Dewan Eksekutif ini harus mampulah membawa nama baik UIN, membawa nama baik mahasiswa, dan juga mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional untuk untuk membawa poin penting bagi UIN Imam Padang. Berarti tupoksinya ini tujuan akhirnya atau muaranya itu tetap untuk kemajuan UIN Imam Bonjol Padang. Nah, di balik itu pastinya Abang punya visi dan misi nih Bang sebagai seorang presma. Kalau boleh tahu Bang, apa aja sih Bang visi dan misi Abang yang nantinya itu bakal menjadi pendorong Abang juga selama bertugas di presma ini? Kalau untuk visi sendiri, saya mempunyai visi itu Dewan Eksekutif Mahasiswa yang inovatif, yang adaptif, dan berorientasi pada solusi. Saya menginginkan bahwa Dema ini hadir memang untuk mencari solusi atas permasalahan yang dirasakan oleh mahasiswa maupun ormawa yang ada di kampus. Contohnya itu, sebelumnya Dewan Eksekutif Mahasiswa ini kan vakum gitu, tahun 2023 ini. Dengan tidak hadirnya Dewan Eksekutif Mahasiswa di tingkat universitas, jadi ormawa-ormawa di tingkat fakultas ini tidak ada jalur koordinasinya. Sama siapa mereka berkoordinasi dan sama siapa mereka menjalankan komunikasi di tingkat ormawa gitu. Tentunya tidak ada kan. Sebab putus komunikasi tersebut, hal itu bisa menimbulkan problem gitu. Problem yang sebelumnya itu banyak masalah, banyak kasus gitu yang terjadi di UIN. Tidak ada tanggapan dan tidak ada juga mahasiswa atau ormawa yang mendiskusikannya di tingkat rektorat gitu. Artinya cuma masalah ini cuma hadir di tingkat fakultas saja gitu, tapi tidak selesai di tingkat universitas gitu. Makanya perlu peran penting bagi Dewan Eksekutif Mahasiswa ini. Makanya saya mempunyai visi tadi berorientasi pada solusi yang nyata. Di balik visi tersebut saya juga mempunyai misi-misi Dema. Salah satu misinya itu saya menginginkan bahwa pelayanan yang ada di UIN ini diutamakan untuk mahasiswa gitu. Kenapa hal itu saya inginkan gitu? Saya melihat dari kawan-kawan di fakultas lah itu. Fakultas mau mengurus surat aktif kuliah, mau mengurus surat berkeluargaan baik itu terlalu panjang prosedurnya gitu. Kenapa tidak
mudahkan saja gitu. Toh gitu, kita lihat orang agama di fakultas tuh banyak itu, bukan seorang saja di bagian administrasi ya kan gitu. Kenapa harus mahasiswa ini selalu menunggu sampai berminggu-minggu untuk sekedar mengurusi surat tersebut gitu. Makanya dengan hadir DEMA ini, semoga kami bisa menjalankan koordinasi bersama ormawa di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas. Bagaimana caranya kita mencari solusi untuk pelayanan mahasiswa ini yang lebih mudah lagi gitu, yang didapatkan oleh mahasiswa. Oke Bang, nah benar banget Bang terkait permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh mahasiswa. Nah di balik itu Bang tentunya ada program yang akan Abang rancang bersama pengurus lainnya untuk kebaikan DEMA ke depannya. Kalau boleh tahu Bang, apa aja sih Bang program-program yang akan digagas oleh kakak-kakak dan abang-abang dari DEMA U? Untuk program yang akan kami gagas dan kami rancang untuk Dewan Eksekutif Mahasiswa ini, salah satunya dengan fokusnya kami SK ini berakhir tanggal Desember kan itu, akhir Desember itu berakhir. Dengan kurang lebih 8 bulan ini kami ingin memfokuskan memperbaiki komunikasi dulu gitu. Komunikasi di tingkat ormawa, universitas maupun fakultas tadi gitu. Sebab dengan vakumnya tahun 2023 ini komunikasi tidak berjalan, koordinasi tidak berjalan, tentunya tidak ada juga solusi dan masukan. Apa sih yang bisa kita lakukan? Apa sih yang bisa kita adakan atau ide terbaru yang akan kita gagas di UI 5 Bonjol Padang gitu. Nah itu belum ada diskusinya gitu. Toh kita melihat ormawa sekarang ini kan cuma berjalan masing-masing gitu, berjalan sendiri-sendiri gitu. Kenapa mereka tidak berjalan sesuai dengan aturan itu? Kenapa mereka tidak berjalan sesuai dengan ya seperti ya kita lihat bagan organisasi gitu. Kita kan ada jalurnya koordinasi, jalurnya instruksi gitu. Ya, kalau kita paham bagan organisasi tersebut dan kita paham mengenai dasar organisasi tersebut, otomatis komunikasi dan koordinasi kita berjalan, dan juga kita juga bisa menyumbangkan ide dan gagasan terbaru untuk kemajuan UI 5 Bonjol Padang tadi gitu. Itu salah satu program kami yang ingin kami rancang gitu. Kami mungkin tidak banyak program gitu, yang salah satunya fokus kami itu tadi komunikasi, koordinasi, dan menyatukan kembali tujuan yang sama untuk organisasi mahasiswa di UI 5 Bonjol Padang. Oke Bang, dari yang Abang sampaikan tadi yang menjadi program unggulan ataupun yang memang menjadi highlight lah dari DEMA U ini apa Bang? Program unggulan kami? Iya. Program unggulan kami di Dewan Eksekutif Mahasiswa ini mungkin yang kami ingin laksanakan itu di mana kami mampu berpartisipasi dan berkontribusi lebih gitu, terhadap kegiatan yang ada di UI 5 Bonjol Padang. Kalau kita lihat kan, kalau ada kegiatan kampus nih yang diadakan ini gitu, itulah yang disayangkan, kontribusi organisasi mahasiswa ini tidak ada gitu. Kalau kita lihat gitu, itu banyak kontribusinya ya dosen-dosen lah gitu. Kenapa tidak dilibatkan mahasiswa gitu? Sayang sekali kalau mahasiswa itu tidak diberikan wadah untuk mengembangkan gagasannya di situ. Padahal ruang kontribusi terhadap suatu kegiatan itu besar loh dampaknya untuk mahasiswa, apalagi untuk organisasi mahasiswa ini. Tentunya itu yang ingin kami laksanakan gitu. Kalau bentuk program kerjanya, kami tidak akan mengadakan seminar, kami tidak akan mengadakan acara gitu. Kami fokus untuk memperbaiki sistem yang ada di organisasi mahasiswa yang ada di UI 5 Bonjol Padang ini. Oke, berarti banyak banget sebenarnya. Berarti Abang mengangkat yang namanya program tadi itu dari permasalahan-permasalahan yang terjadi selama ini di UIN. Jadi itu mau dirangkum dalam bentuk komunikasi yang baik dan menata kembali lah dari dalamnya Bang, secara internalnya baru secara eksternalnya. Nah, di DEMA ini sendiri kalau boleh tahu berapa itu Bang jumlah kabinet di dalamnya, ataupun ada nggak kabinet baru yang muncul gitu Bang di tahun ini?
Kalau jumlah kabinet yang ada di Dema itu 9 kabinet. 9 kabinet, dan juga itu sudah sesuai dengan ADART Ormawa. Kalau untuk yang baru yang muncul itu tidak ada, itu hampir sama jadi dibentuk oleh Prisma sebelumnya di tahun 2022 gitu. Tidak ada yang baru untuk soal kabinet lah, untuk seputar kepengurusan itu. Kalau boleh tahu Bang, apa aja kabinetnya ini? Kalau untuk kabinetnya, yang pertama ada Departemen Dalam Kampus, Departemen Luar Kampus, Departemen Advokasi Hukum dan HAM, Departemen Politik dan Kajian Aksi Strategis, Departemen Agama dan Sosial, Departemen Pendidikan, Departemen Pemberdayaan Perempuan, dan juga kemarin ada Departemen Ekonomi Kreatif. Berarti ada 9 kabinet yang memang itu melanjutkan dari kepengurusan sebelumnya, memang udah ada itu. Nah, satu hal yang menarik nih Bang, apa sih yang melatar belakangi atau sampainya Abang menjadi Prisma ini? Tentu ada motivasi dari diri Abang ataupun mungkin disarankan teman atau gimana? Kami mau tahu nih Bang, apa sih? Karena kan tugas menjadi Prisma ini berat, tanggung jawabnya berat, tentu nggak kepada pundak-pundak orang yang tidak tepat lah ini diberikan. Berarti apa motivasi dari Abang bisa melaju untuk menjadi Prisma ini Bang? Iya, kalau untuk motivasi sendiri tentunya dari diri saya sendiri lah. Saya ingin melangkah untuk menjadi Prisma, dan juga saya juga beranilah mengambil sikap untuk menunda. Saya harus tamat tahun sekarang kan gitu. Padahal mau tamat ya? Iya, saya mau tamat kan, saya juga P20 gitu. Gini cerita dari awal. Saya sebelumnya kan saya di Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah. Setelah saya berkomunikasi dengan kawan-kawan ketua umum Dema fakultas masing-masing, itu memang problem yang ada di UIN ini itu masalah terbesar itu sistem tadi, cara masuk kerjasamanya gimana dengan kawan-kawan Ormawa. Itu yang paling payah di Ormawa ini itu. Makanya saya berniat lah itu, dan saya berniat dan memotivasi diri saya bagaimana saya itu naik ke Prisma gitu. Ya, niat saya itu saya harus mampu untuk merangkul dan memperbaiki komunikasi ini awalnya. Saya tidak banyak itu maunya gitu. Cukup kerja saya untuk memperbaiki komunikasi, untuk memperbaiki koordinasi antar Ormawa. Nanti regenerasi berikutnya biarlah mereka untuk melanjutkan lagi ya. Kalau artinya kalau di ranah melanjutkan, bisa jadi mereka bisa mengembangkan kegiatan dan gagasan yang terbaru lagi gitu. Mereka tidak payah lagi menjalankan komunikasi dengan Ormawa ini, menjalankan komunikasi dengan Ormawa ini gitu. Kalau seandainya Dema ini tetap dia berjalan sendiri, tetap dia melangkah sendiri-sendiri, dan juga kawan-kawan UKM, UKK, dan juga Ormawa fakultas berjalan sendiri, otomatis poinnya itu kita tidak sama-sama untuk membawa poin positif untuk ini Benur Padang gitu. Cobalah kita lihat gitu. Toh kita banyak sih yang menjadi ketua, banyak yang menjadi pengurus, itu cuma mengambil eksistensi saja kan gitu. Saya banggalah dia di kampus itu. Saya ini pengurus organisasi ini. Saya ini ketua organisasi. Bukan hanya sekedar itu gitu. Ada tanggung jawab yang besar dan juga ada peran yang berat untuk dimainkan ketika kita menduduki suatu jabatan yang ada di Ormawa Benur Padang ini gitu. Tugas yang terberatnya itu tadi, bagaimana caranya kita menyatukan tujuan, menyatukan persepsi agar Ormawa Benur Padang ini satu tujuan. Tuh kita, untuk apa kita beda itu? Tuh kita berbuat dan berkegiatan ini untuk mengangkat dan membawa nama Benur Padang. Kalau yang mendapat sisi positifnya, tentu diri secara personal memang ada sisi positifnya gitu. Kita bisa mengetahui hal yang baru, kita bisa belajar dengan hal yang baru gitu. Tapi kawan-kawan yang tidak mengikuti Ormawa kan tidak ada dapat seperti itu. Maka semangat itulah yang saya bawa sehingga saya bisa menjadi
Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa. Berarti memang dari kemauan pribadi karena melihat kondisi saat ini di UIN Bonjol Padang, kalau bisa kita katakan ya nggak baik-baik saja, sedang tidak baik-baik saja gitu. Nah, selanjutnya itu Bang, kan sempat terjadi kekosongan kepemimpinan 1 tahun yang lalu. Dari Abang, apa sih pandangan Abang tentang kekosongan kepemimpinan tahun kemarin yang tidak ada, tiba-tiba langsung Abang beranikan diri untuk maju juga ke sini gitu kan? Itu gimana Bang? Ya, untuk kekosongan kepengurusan tahun 2023 ini kan sempat ada keluar surat edaran nih dari WR3 nih mengenai pembentukan Presidium DEMAU kalau masalah itu. Pembentukan Presidium DEMAU di mana presidium ini menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa secara definitif. Itulah yang disayangkan kemarin itu, kalau kami memandang lah Ormawa di tingkat fakultas ini memandang apa yang terjadi di Ormawa tingkat universitas itu harusnya gitu, secara idealnya gitu, Ormawa tingkat fakultas, salah satunya DEMA itu Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, itu harus diajak diskusi gitu, mengenai permasalahan yang ada di Ormawa tingkat universitas. Itu pada dasarnya gitu, kita ini berkegiatan itu turun temurun kan itu, artinya dari bawah ke atas dan juga dari atas ke bawah kan gitu. Kita mengadakan kegiatan butuh pesertanya dari kawan-kawan fakultas gitu. Kenapa itu tidak diadakan komunikasi dan diskusi gitu? Itu yang sangat kami sayangkan. Itu juga kami kemarin kan sempat menyatakan penolakan lah apa yang terjadi di tahun 2023 kemarin gitu. Itu sangat disayangkan bagi kami tidak diberi ruang diskusi dan juga tidak diberilah wadah bagaimana caranya kita bagaimana caranya kita itu memberi jalan lah yang terbaik untuk Ormawa Universitas ini gitu. Itu yang sangat kami sayangkan. Rupanya setelah dibentuk Presidium DEMA UIN Bonjol Padang ini, malah tupoksi yang mereka jalankan itu tidak sesuai gitu apa yang mereka jalankan itu. Saya kira gitu Presidium DEMA UIN Bonjol Padang yang dibentuk kemarin itu, salah satu tugasnya mereka harus menyelesaikan musyawarah Dewan Eksekutif Mahasiswa untuk kepengurusan tahun 2024, kepengurusan sekarang kan itu. Nyatanya dengan dibentuknya presidium ini malah mereka tidak menjalankan hal itu, malah masih menunggu terbentuknya dulu kepengurusan senat mahasiswa universitas yang baru diadakan musyawarah Dewan Eksekutif Mahasiswa tingkat universitas. Itu sangat disayangkan gitu. Kalau kita cuma menganggap bahwa organisasi mahasiswa ini penting cuma untuk mengisi struktural kosong yang ada di kampus ini saja gitu. Itu sangat disayangkan sekali gitu. Oke, berarti memang yang terjadi itu banyak ya Bang, miskomunikasi yang terjadi serta komunikasi yang nggak timbal balik ya, gitu yang terjadi, sehingga mungkin mahasiswa yang lain pun yang bisa kita katakan yang berada di dalam, mereka juga kebingungan nih Bang, apa sih yang terjadi sekarang gitu di kepemimpinan kita. Oke Bang, terakhir Bang, nah ini kan Abang sudah menjadi Presma UIN Bonjol Padang, ada nggak sih Bang kepikiran untuk menjabat selama 2 periode ke depannya? Kalau untuk menjabat 2 periode nggak ada kepikiran gitu. Karena sebab aturannya juga melarang kalau ketua DEMA ataupun ketua SEMA itu dilarang untuk menjabat 2 periode. Oh, ada aturannya? Ya, ada aturannya gitu. Kalau mahasiswa kan memang harus taat aturan kan. Masa ya kita harus menjabat 2 periode itu. Kita harus itu tadi itu. Saya tidak menginginkan jabatan saya 2 periode dan juga saya tidak menginginkan hal tersebut gitu. Tapi saya menginginkan generasi selanjutnya yaitu bisa melanjutkan apa yang sedang saya usahakan pada saat ini. Oke Bang. Nah sebelum kita tutup nih Bang diskusi kita pada sore hari ini, closing statementnya nih dari Abang ataupun harapan Abang untuk baik itu DEMA maupun harapan untuk UIN Bonjol Padang ini ke depannya Bang.
Kalau untuk harapan saya untuk Dema dan UIN Muncul Padang ke depannya, tentunya Dema ini harus mampu menjadi organisasi yang menjadi poin penting untuk kemajuan dan promosi UIN Muncul Padang di tingkat nasional gitu. Tentunya hal itu bisa dilakukan dengan partisipasi Dewan Eksekutif Mahasiswa di tingkat nasional tadi itu, baik itu dia masuk forum Dewan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia, baik itu dia masuk forum organisasi mahasiswa tingkat Indonesia gitu. Itu yang perlu perlu dipacu gitu. Hal itu kami juga membutuhkan lah itu, bahwa Ormawa UIN Muncul Padang ini harus disupport dan harus didukung apapun kegiatannya, apapun yang dilaksanakannya oleh kampus UIN Muncul Padang gitu. Toh gitu, peran organisasi mahasiswa ini di kampus itu sangat penting gitu, dan sangat bisa menunjang, malah bisa menaikkan akreditasi kampus kan gitu. Kampus itu naik akreditasinya lewat kegiatan mahasiswa dan juga lewat kegiatan belajar mengajar di kampus gitu. Oke, berarti dapat disimpulkan ya, bagusnya suatu kampus atau naiknya akreditasi suatu kampus itu memang terletak pada mahasiswanya juga, karena kampus yang baik adalah melahirkan mahasiswanya yang terbaik juga. Oke Bang, terima kasih untuk diskusi kita pada sore hari ini. Kami senang sekali bisa berdiskusi langsung dengan Presma UIN Muncul Padang. Untuk itu teman-teman semuanya, terima kasih Bang. Semoga puasa kita lancar dan Abang bersama pengurus di Denmau dapat menjalankan amanah ini dengan baik. Semoga akan ada perubahan-perubahan baik untuk UIN Muncul Padang ke depannya. Baik, saya Sofi Asri dari FKTV. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan podcast kita pada sore hari ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.